Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita hari ini. Masih bisa beraktivitas. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pelajaran yang saya peroleh dari sosok pengusaha kubah yang tetangga saya yang partner saya juga yang pernah serumah juga, yaitu Mas Wahyu Agus Aryadi yang meninggal beberapa hari yang lalu karena kasus COVID. Sebelumnya beliaunya terpuruk jatuh habis, dan memang karena lantaran yang paling utama beliau menceritakan karena dosa riba, tapi beliaunya menyebutkannya di videonya agak berat, kira-kira begitu. Jadi ketika dia usaha counter, kemudian sudah habis uangnya, kemudian sudah masa kontraknya habis, kemudian kalau nggak dibayar utang yang menggadaikan rumah bapaknya itu disita, dia akhirnya melakukan top up dan alhamdulillah bisa diselamatkan pada waktu itu. Tapi tidak berselang terlalu lama, setelah top up kemudian ada dana sisanya dan semuanya dibelikan dagangan. Dalam waktu 6 hari, tidak terlalu lama, dagangan itu dicuri maling, kira-kira begitu, sehingga dia kembali terpuruk sampai titik nol. Kemudian dia berintrospeksi, kemudian yang dilakukan adalah dia berusaha tanpa modal, yaitu menjadi maklar lewat online, sehingga dia mencari banyak produk, salah satunya kubah itu sendiri. Setelah dia senantiasa iklan dan alhamdulillah dapat banyak pelanggan, dikecewakan sama suppliernya karena tidak terlalu dikontrol. Akhirnya dia mendirikan sendiri dengan tekad yang mungkin dia sudah ketahui dan ilmu yang dia sudah ketahui. Melejitnya dia hingga mungkin setiap tahun dia membeli ambulan, karena ketika meninggal ibunya, kalau nggak salah, tidak bisa sewa ambulan sedikit pun karena memang nggak punya uang sama sekali ketika ibunya meninggal. Akhirnya dia bertekad untuk setiap tahun dia membeli mobil ambulan untuk diwakafkan di Kediri, sehingga sudah tercapai 4 ambulan atau 3 ambulan ya. Mungkin yang di foto kemarin saya agak lupa. Terus kemudian di tengah-tengah yang lain, berita yang lain, si Mas Wahyu Agus Aryadi ini ternyata memang suka banyak berderma, sehingga capaiannya itu melesat, dan dia menyampaikan dia menginfakkan meskipun belum ada uangnya. Dia menulis ketika ada daftar sumbangan, misalkan saya akan menyumbang ini Mas, tapi sekarang belum ada uangnya, nanti kalau sudah ada uang sekian akan saya transfer, gitu, sampai seperti itunya.
Kemudian itu yang di tahun pertama ketika ada pesta wirausaha TDA. Tahun yang kedua dia menyumbangkan 3 kubah seharga 180 juta menurut Mas Doni Grace, dan masih banyak amalan-amalan sosial, amalan-amalan sedekah yang dilakukan. Saya kira teman-teman sekalian itu menjadi inspirasi dan patokan bagi semua orang, baik individu maupun organisasi, untuk membuster capaian atau target yang diinginkan. Oleh karena itu, insya Allah di perusahaan kita menginginkan hal yang demikian. Oleh karena itu, bagi semua teman-teman, insya Allah kita mengalokasikan hal yang demikian. Yang ketika ada kegiatan sosial, teman-teman silahkan mengajukan ke perusahaan. Barangkali kita bisa membantu aktivitas sosial karena kita sudah meniatkan 10% dari keuntungan kita mau masukkan ke kegiatan sosial. Termasuk mari kita bersama-sama ke depan nanti akan menghidupkan Masjid Adem Ayem dengan banyak kegiatan-kegiatan. Wallah alam, kalau bisa memungkinkan membayar guru, kemudian ada kegiatan belajar di sana gratis, dan seterusnya. Konsep-konsep yang sudah ada tinggal di copy paste, tinggal masalahnya siapa yang bisa istilahnya menggawangi kegiatan itu di sana. Saya berharap Mas Dadang untuk bisa menggawangi, tapi beliau belum berkenan, jadi kelihatannya kita nanti ke depan untuk bisa mencari pengganti atau mencari orang yang bisa menghidupkan Masjid Adem Ayem untuk kegiatan sekolah, untuk ada minimal dan sebagainya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman semuanya. Mari kita berbuat baik, menginfakkan apa yang kita peroleh, jangan pelit-pelit, mungkin 10% yang kita terima, dan mari kita lakukan untuk keluarga terdekat kita boleh, untuk masyarakat yang lebih luas juga lebih boleh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.